Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Aulia dengan NIM 240590304010 dengan program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang salah satu pilar penting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP di Java, yaitu enskapsulasi. Secara sederhananya itu, enskapsulasi adalah teknik untuk menyembunyikan data yang secara sensitif dari akses langsung luar kelas agar data tersebut tetap aman dan juga valid. Mari kita lihat di implementasi objeknya, kode programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan kelas dan kelas mahasiswa dan kelas atribut dan juga atribut. Di sini saya membuat kelas bernama mahasiswa. Perhatikan pada bagian atributnya, di sini terdapat nama, NIM, IPK, dan alamat. Yang saya menggunakan modifier private itu ada 3, yaitu nama, NIM, dan IPK. Sedangkan pada variabel alamat itu saya menggunakan modifier public. Nah, kenapa di bagian sini kita gunakan modifier private? Itu supaya variabel ini tidak bisa diakses langsung dari pihak luar, gitu. Pihak luar kelas. Nah, namun pada variabel alamat ini, kenapa di ini saya tuliskan public, itu sebagai pembanding nantinya bahwa variabel public itu bisa diakses oleh siapa saja, sedangkan yang private harus menggunakan suatu pintu khusus. Selanjutnya itu ada konstruktor untuk menginisialisasikan data. Nah, di sini bagian konstruktor ini fungsinya itu digunakan untuk menginisialisasikan data saat objek pertama kali itu dibuat. Nah, di sini saya menggunakan keyword this, ini yang 3 ini. Itu untuk membedakan antara variabel memiliki kelas, antara variabel itu milik kelas dengan parameter yang dimasukkan oleh pengguna, gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian setter dan getternya. Karena atribut tadi yang bersifat private, pertanyaannya itu bagaimana kita mengambil atau mengubah suatu data, gitu. Nah, jawabannya itu adalah menggunakan getter dan setter, gitu. Di sini bisa kita lihat getternya itu ada seperti get nama, get name, dan juga get IPK, gitu. Nah, get nama, get name, get IPK itu berfungsi untuk mengambil nilai yang sama, gitu. Di sini sudah dituliskan bahwa getter itu berfungsi untuk mengambil nilai yang sama. Sedangkan setter itu contohnya seperti set nama, set name, dan juga set IPK. Nah, itu berfungsi untuk mengubah nama, berfungsi untuk mengubah nama atau mengubah nilai itu. Nah, keuntungan dari setter itu menggunakan setter adalah kita bisa menambahkan validasinya. Bisa kita lihat di sini kita bisa menambahkan validasinya. Contohnya di sini contoh metodenya di sini saya menggunakan logika ini. Nah, ini jika IPK hanya bisa diupdate jika nilainya antara 0 sampai dengan 4,0. Nah, jika di luar itu, maka program akan menolak. Nah, itulah inti dari keamanan data di enkapsulasi. Nah, selanjutnya kita pindah ke main Java. Nah, di sini
Sekarang kita jalankan di main Java. Yang pertama di sini saya membuat objek mahasiswa yang bernama Zahra Aulia, dua dengan ini NIM-nya dan ini IPK-nya. Ya, saat saya memanggil get nama, maka akan maka datanya akan muncul. Tetapi jika saya mencoba memanggil ini MHS nama, maka di situ akan keluar error. Kenapa bisa error? Karena di sini modifiernya bersifat private. Beda lagi dengan yang di bawah ini. Kenapa kalau kita ketik MHS alamat itu bisa keluar hasilnya, outputnya. Karena kita menggunakan public. Jadi eh, bisa diakses gitu. Terakhir di sini eh, oh ya, di sini saya menggunakan ini mengubah IPK menggunakan setter. Nah, tadi sudah kita bilang bahwa setter itu bisa menambahkan data. Nah, misal di sini kita menambahkan data MHS titik set IPK 3,8, mengubah nilai yang pertamanya itu 3,3, kemudian kita ubah menjadi 3,8 gitu. Nah, di sini juga ada menampilkan IPK baru. Inilah fungsinya itu ya, menampilkan eh, nilai IPK yang ini. Nah, selanjutnya itu terakhir ada saya gunakan eh, 6 MHS step set IPK 6,0 gitu. Karena ada validasi yang kita buat tadi, sistem akan mencetak IPK tidak valid. Karena pada kelas tadi, kelas mahasiswa tadi kita buat em, ini IPK di bagian ini IPK akan IPK akan keluar IPK tidak valid jika nilainya itu lebih dari 4,0. Sedangkan di sini kita buat 6,0. Maka saat kita runningkan, maka akan keluar IPK tidak valid. Coba kita lihat di bagian ini, kita runningkan bagaimana dengan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah get nama yang kita panggilkan, get nama mahasiswa gitu. Kemudian IPK baru, IPK yang sebelumnya itu 3,3. Nah, IPK sebelumnya 3,3, kemudian IPK baru 3,8. Dan tadi ada kita buat IPK yang tidak valid, yang lebih dari 4,0. Maka akan keluar seperti ini. Jadi kesimpulannya itu, ekskapsulasi membantu kita untuk membungkus data dan memberikan eh, kontrol penuh atas bagaimana data tersebut diakses atau diubah gitu. Itu gunanya untuk mencegah human error atau manipulasi data yang tidak logis dalam aplikasi besar. Eh, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.